Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, kalau di segmen sebelumnya aku menceritakan tentang sadisnya sebuah penculikan yang menimpa Nurin Jazlin dari Malaysia. Nah, di video kali ini aku mau share sesuatu yang lebih ringan yang berasal dari Indonesia. Nah, kisah ini merupakan sebuah kisah seorang laki-laki keturunan Belanda yang melakukan aksi-aksi heroik untuk menyelamatkan atau membantu warga-warga miskin, hingga pria ini disebut sebagai Robin Hood Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, aku ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah yang ada di bawah ini, karena satu subscribe dari kalian itu membantu banget buat aku yang masih newbie ini, supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan kalian juga bisa follow Instagram aku di sini. Oke, kita langsung masuk aja yuk ke kisahnya. Nah, ayah Johnny Indo ini adalah seorang warga negara Belanda yang datang ke Indonesia pada saat agresi militer yang pertama. Pada saat ayah Johnny Indo ini datang ke Indonesia, justru ayah Johnny Indo ini yang bernama Martias, beliau ini justru malah kagum atau tertarik atau simpati dengan kegigihan rakyat atau bangsa Indonesia. Lalu tidak lama setelah itu, Martias ini menemukan tambatan hatinya dan menikah dengan orang Indonesia yang tidak lain adalah ibu Johnny Indo ini. Setelah menikah dengan ibu Johnny Indo pada tanggal 6 November 1948, lahirlah Johnny Indo ini dengan nama Johannes Hubertus H. Kenboom. Kemudian setahun setelah kelahiran Johnny Indo atau pada tahun 1949, Belanda menyatakan kedaulatan rakyat Indonesia dan kemudian warga Belanda pulang kampung atau balik kampung ke Belanda. Tapi Martias atau ayah Johnny Indo ini tetap ingin tinggal di Indonesia, dan kemudian ayah Johnny Indo ini menetap di Indonesia. Bahkan ayah Johnny Indo ini mengangkat 4 anak asuh. Nah, kemudian masa kecil Johnny Indo dilewati dengan masa kecil sewajarnya seperti anak-anak pada umumnya. Pada saat Johnny Indo ini menginjak masa remaja, dia jatuh cinta nih kepada seorang perempuan bernama Stella. Tidak lama setelah itu Johnny Indo menikah dengan Stella. Johnny Indo ini cukup muda saat menikahi Stella. Johnny Indo masih berusia 16 tahun saat menikahi Stella. Dan dari pernikahannya dengan Stella, Johnny Indo memiliki 4 orang anak. Lika-liku perjalanan Johnny Indo ini dimulai pada saat ayahnya Martias wafat. Pada saat itu otomatis semua beban yang ada di keluarganya itu pindah ke pundak Johnny Indo. Dia harus bertanggung jawab menafkahi ibunya beserta adik-adik angkatnya. Dia harus menafkahi istrinya beserta anak-anaknya. Nah, pada saat itu Johnny Indo sudah menjalani beberapa lika-liku kehidupan. Dia sempat menjadi supir, dia sempat menjadi montir, dan dia juga sempat menjadi cover-cover majalah. Beberapa artikel menyebutkan sebelum Johnny Indo ini menjadi seorang perampok kelas kakap, Johnny Indo sudah menjadi bintang film. Tetapi Johnny Indo mengklarifikasi bahwasannya dia sebelum menjadi perampok, dia hanya sempat menjadi cover-cover majalah. Nah, pada saat ayahnya ini meninggal, nah beliau sempat kayak kesusahan mencari nafkah. Karena di satu sisi emang Indonesia merupakan salah satu negara yang baru merdeka pada saat itu, jadi perekonomian sedikit kurang stabil, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin tertindas, dan jurang antara si kaya dan si miskin ini lumayan timpang. Kemudian pada suatu saat ada beberapa rekan Johnny Indo ini datang berkunjung ke rumah Johnny Indo. Kemudian ada salah satu di antara mereka itu menyeletukkan atau memberikan ide bagaimana kalau kita ngerampok aja gitu. Nah, sebelumnya Johnny Indo ini nggak ada nih pikiran buat melakukan hal sejauh itu. Tapi karena tuntutan ekonomi dan karena emang Johnny Indo ini sangat benci dengan adanya jurang yang memisahkan antara si kaya dan si miskin, ketimpangan sosial ini, jadi Johnny Indo mengiyakan tawaran temannya itu dengan beberapa syarat. Yang pertama, Johnny Indo tidak mau mengambil semua harta di tempat dia merampok nanti. Jadi kelompoknya itu hanya boleh mengambil sebagian saja dan harus menyisakan sebagiannya. Wah, unik juga ya, biasanya kan kalau orang merampok itu mereka sebisa mungkin buat menggasak semuanya harta targetnya itu. Tapi Johnny Indo ini beda, dia hanya ingin mengambil sebagian hartanya saja. Kemudian peraturan yang kedua, tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada tindak asusila, tidak boleh ada pembunuhan. Jadi selama melancarkan aksinya tidak ada yang boleh menyakiti korbannya. Kemudian yang uniknya lagi dari kisah heroik
Joni Indo ini, hasil dari rampokannya itu sebagian besar dibagi-bagikan kepada masyarakat kecil. Kalau kalian ada informasi yang lain, kalian boleh share di kolom komentar. Nah, kemudian Joni Indo ini melancarkan aksi pertamanya pada tanggal 20 September 1977. Nah, dari aksi pertamanya ini, Joni Indo berhasil mulus tanpa jejak. Dan kemudian dari aksi pertamanya ini yang berhasil, dia tergiur untuk melakukan aksi selanjutnya. Dia kemudian merekrut lebih banyak lagi personil, hingga personilnya itu mencapai 13 orang dan diberi nama pasukan Cina Kota. Kenapa diberi nama pasukan Cina Kota? Karena sebagian besar dari anggota-anggota Joni Indo ini adalah warga etnis Tionghoa. Nah, pada saat era 70-an kan emang etnis Tionghoa itu lumayan didiskriminasi ya teman-teman di Indonesia. Nah, setelah melancarkan aksinya beberapa kali sehingga kurang lebih 2 tahun, dan itu menyebabkan nama Joni Indo itu melesat di kalangan si kaya dan si miskin. Dia ditakuti oleh golongan si kaya tapi dipuja-puja oleh golongan si miskin, sehingga Joni Indo ini disebut-sebut atau digema-gemakan oleh warga-warga rakyat kecil sebagai Robin Hood-nya Indonesia karena aksi heroiknya itu. Nah, setelah 2 tahun namanya sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti bakal jatuh juga. Kepolisian udah mulai mengendus siapa pelaku yang sudah meresahkan toko-toko emas atau si kaya beberapa waktu terakhir ini. Akhirnya Joni Indo ditangkap dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Dan kalian tahu berapa banyak harta yang udah berhasil Joni Indo rampok ini? Joni Indo berhasil mengumpulkan 140 kg emas. Beberapa artikel menyebutkan sebanyak 129 kg emas, tapi Bang Joni Indo sendiri mengklarifikasi pada sebuah wawancara di televisi beberapa waktu yang lalu, beliau berhasil mengumpulkan 140 kg emas dan sebagiannya telah dibagikan kepada rakyat-rakyat yang kurang mampu. Wow, ini merupakan sebuah kisah inspiratif tapi tidak untuk dicontoh. Nah, setelah Joni Indo ini dijatuhi hukuman 14 tahun penjara, Joni Indo yang pertamanya dimasukkan ke dalam lapas di Jakarta, kemudian dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Yang kalian tahu Nusa Kambangan itu sangat terkenal dengan misterinya, dengan tempatnya yang masih sangat-sangat di tengah hutan, apalagi pada tahun 70-an. Nusa Kambangan merupakan salah satu lapas yang sangat menakutkan karena di sekeliling lapas itu dipenuhi dengan hutan belantara. Jadi napi sangat kecil kemungkinan buat bisa kabur dari lapas. Kalaupun dia bisa kabur dari lapas, kan menghadapi tantangan yang lebih berat lagi, yakni harus menembus hutan tersebut. Belum lagi dia harus keluar dari pulau itu. Nah, di sini terjadi sebuah kisah yang tidak akan terlupakan dalam sejarah lagi, yaitu Joni Indo memimpin pasukannya kabur dari lapas Nusa Kambangan yang berjumlah 34 orang. Wow. Dan itu di era 70-an. Nah, ini merupakan salah satu aksi Joni Indo yang paling bikin aku tercengang sih pada saat Joni Indo ini kabur dari lapas Nusa Kambangan. Dia sempat bertahan hidup selama 11 hari di tengah hutan tanpa makan apapun. Bukan tanpa makan apapun sih, dia kayak makan apapun yang ada di hutan. Kayak dia ketemu ular, dia makan ular, dia ketemu babi, dia makan babi, kayak gitu bersama teman-temannya. Dan pada akhirnya Joni Indo ini menyerah, dan ada beberapa temannya yang tertangkap. Ada juga beberapa temannya yang langsung ditembak di tempat karena melakukan perlawanan pada saat aksi penangkapan tersebut. Nah, aksi kaburnya Joni Indo ini sempat difilmkan dan diperankan oleh Joni Indo sendiri. Aku udah nonton dan ini benar-benar relate banget sama kisah nyatanya Joni Indo. Jadi kalian bisa nonton filmnya, perjalanan Joni Indo selama kabur dari lapas Nusa Kambangan. Setelah mendapatkan beberapa remisi, beliau mendapatkan pengurangan masa kurungan. Jadi beliau dipenjara selama 10 tahun 9 bulan. Nah, pada saat keluar dari lapas inilah Joni Indo memainkan film yang tadi aku sebutkan. Dan kemudian setelah beberapa saat Joni Indo ini keluar, Joni Indo masuk ke dalam Islam atau menjadi mu'alaf. Kemudian dia belajar tentang agama Islam di Sukabumi, kalau aku nggak salah. Di sini ada kisah unik atau hikmah di balik perjalanan Joni Indo ini. Beliau mendapat hadiah dari
dari seorang pangeran dari Arab. Nah, beliau langsung dijemput menggunakan jet pribadi dan dihadiahi haji gratis. Kemudian setelah itu kesibukan beliau atau Johnny Indo ini menjadi seorang penceramah. Beliau rela berjalan kaki dari masjid ke masjid untuk menyampaikan syiar-syiar agama dan tentunya menyampaikan tentang perjalanan hidup beliau. Nah, kemudian pada tanggal 20 Januari 2020 lalu, beliau wafat dikarenakan beliau memiliki penyakit pernafasan. Mari teman-teman sama-sama kita doakan semoga amal ibadah Johnny Rubertus atau yang biasa kita kenal sebagai Johnny Indo ini diterima dan segala perbuatan dosa-dosanya diampunin dan semoga beliau ditempatkan di tempat yang terbaik. Oke teman-teman, itu tadi sedikit kisah Johnny Indo yang aku ketahui dan yang bisa aku share ke kalian. Kalau kalian tahu beberapa kisah-kisah atau beberapa potongan-potongan kisah yang aku belum sampaikan di sini, kalian bisa share di kolom komentar. Kemudian aku minta maaf apabila ada kesalahan pengucapan tanggal, nama, tempat. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian aku juga minta maaf kepada pihak keluarga Johnny Indo karena aku membuat video ini bukan untuk menyinggung pihak manapun. Dan aku terima kritikan dan saran kalian. Kalian bisa share di kolom komentar dan kalian juga bisa DM aku di Instagram di sini. Aku bakal tunggu banget semua kritikan dan saran dari kalian, tentunya dengan bahasa yang sopan ya. Dan kalian juga bisa kasih aku masukan video-video apa yang seru buat dibahas untuk video selanjutnya. Dan yang terakhir, jangan lupa buat di like, di subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa di share juga. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.